banyak sekali hal yang sebenarnya bisa kita raih, tapi terhambat gara-gara tidak punya keterampilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan podcast kita pada hari ini dengan motivator kita, Ahmad, sudah ada di tengah kita. Pada saat ini, Pak Rahmat akan menyampaikan satu podcast yang sangat hebat, ya, dengan satu kata dalam bahasa Inggris yaitu mastery. Mastery itu yaitu kiat untuk menguasai berbagai keterampilan teknis dan non teknis supaya kita menjadi orang yang sukses. Maka dijelaskan pada Pak Mirza supaya bisa memahami apa yang Pak Rahmat buat pada saat ini, yaitu kata mastery. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seringkali ya saya bertemu dengan orang, dia tuh mau bisnis, tapi tidak bisa bisnis. Kemudian mau menghasilkan uang dengan cara jualan, dia mengatakan tidak bisa jualan. Mau berbisnis internet, tidak bisa internet, tidak bisa komputer. Mau public speaking, tidak bisa public speaking. Jadi banyak sekali hal yang sebenarnya bisa kita raih, tapi terhambat gara-gara tidak punya keterampilan. Ya, misalnya sebenarnya cara menghasilkan uang itu hanya satu, Pak, yaitu menjual. Ya, sebagai ikhtiar, ya, ikhtiar untuk menghasilkan uang itu hanya satu, yaitu menjual. Ada sebuah buku yang judulnya itu menarik, yaitu Sell or Be Sold, yang artinya menjualah atau dijuali. Nah, atau dijuali, artinya kita yang ditawari sebagai objek atau kita sebagai subjek. Bedanya kalau kita sebagai subjek, orang yang menjual, kita itu akan mendapatkan uang. Masalahnya banyak orang yang mengatakan saya tidak bisa menjual. Nah, karena banyak orang yang selalu mengatakan tidak bisa, tidak bisa. Sebenarnya bisa itu ya, maksudnya bukan bawaan dari lahir. Penjual hebat pun saat lahir itu belum bisa menjual ya, Pak. Tapi semuanya itu bisa kita pelajari, bisa dikuasai. Skill apapun itu bisa dikuasai. Bagaimana cara menguasainya? Nah, saya rangkum ya dalam kata mastery. Arti kata mastery sendiri, ya ini bahasa Inggris, arti katanya dalam bahasa Indonesia adalah penguasaan. Nah, arti kata mastery yang kedua ini berupa akronim, yaitu dari 7 kata. Yang pertama M-nya adalah motivation atau motivasi. Yang kedua action yaitu aksi. Yang ketiga S study atau studi. Dan yang T adalah time atau waktu. Yang berikutnya E evaluasi, ya, evaluation atau evaluasi. Kemudian R-nya relation yaitu ketangguhan. Dan Y-nya adalah yield menghasilkan. Nah, secara garis besar, kalau kita ingin menguasai keterampilan, pertama kita harus punya motivasi. Kalau kita motivasinya ingin bisa menghasilkan uang, ya kita akan belajar bagaimana cara menghasilkan uang. Kalau kita punya motivasi ingin sukses di dunia karir, maka kita akan punya motivasi untuk mempelajari skill-skill yang dibutuhkan di dunia karir. Nah, yang kedua, yaitu adalah A, action. Skill itu hanya bisa kita dapatkan dengan bertindak. Orang tidak akan bisa berenang kalau hanya membaca teori berenang saja, Pak. Harus nyebur kan, baru bisa berenang. Orang tidak akan bisa naik sepeda kalau hanya baca teori naik sepeda saja, ya harus mengayuh. Jadi harus ada action. Kemudian yang ketiga S, yaitu study, ya kita harus pelajari. Sepak bola itu meskipun teknis, meskipun skill dan keterampilan fisik, tetap ada teorinya. Jadi ada belajar. Kita harus mempelajari prinsip-prinsip dasar supaya kita itu menguasai sebuah kemampuan. Kemudian yang keempat adalah T, waktu, ya, time. Setiap keterampilan itu akan membutuhkan waktu untuk dikuasai.
Kita nggak bisa belajar sekarang langsung bisa. Mungkin ya untuk skill-skill yang mudah bisa. Tapi untuk skill-skill yang tingkatnya lebih tinggi ya contohlah menggunakan komputer. Ya mungkin akan butuh waktu ya dari nol sampai bisa menguasai. Termasuk apalagi sampai skillnya pemrograman, coding, public speaking itu akan butuh waktu untuk menguasai. Kemudian supaya belajar kita efektif, kita harus mengevaluasi setiap perkembangan kita. Harus ada evaluasi. Akan lebih baik evaluasi itu dilakukan dengan bantuan seorang pelatih, seorang coach, atau seorang trainer. Jadi ada input, ada feedback dari luar. Kemudian yang keenamnya adalah resilience atau tangguh. Nah ini seringkali orang itu baru belajar sedikit, udah pusing, nyerah. Nah, kalau Anda benar-benar ingin menguasai sebuah keterampilan, kita harus tangguh. Meskipun kita salah terus, meskipun kita gagal terus, ya, atau kalau juaran kita rugi, nah kita harus tangguh, terus mencoba sampai bisa. Dan yang terakhir adalah adalah menghasilkan. Nah, jadi keterampilan yang kita raih itu harus jelas hasilnya, harus terukur artinya. Misalnya kalau kita public speaking, itu pun harus terukur. Public speaking itu kemampuan kita sampai di mana. Mungkin di awal-awal kita hanya berani bicara di depan teman-teman. Berikutnya di depan rekan kerja. Berikutnya lebih umum lagi, adanya terukur. Dan sebagainya. Jadi itulah Pak garis besar bagaimana caranya supaya kita itu bisa menguasai sebuah keterampilan yang diperlukan dalam keberhasilan baik dalam bisnis, karir maupun kehidupan kita sehari-hari. Baiklah. Jadi mastery itu kita supaya bisa menguasai keterampilan. Betul Pak. Keterampilan bisa saja menjadi penguasa ya. Ya. Ini seorang manajer ya. Betul. Ini seorang ulama besar ya. Itu. Yang pertama itu harus punya motivasi. Pertanyaan Bapak ini gimana supaya kita punya motivasi tinggi ini? Apa motivasi itu datang begitu saja lah? Ada semacam ikhtiar atau gimana? Motivasi itu ya menurut Anthony Robbins itu ada dua. Yang pertama mengejar keinginan, yang kedua menghindari kondisi yang tidak kita sukai. Contoh ya yang paling umum nih, banyak dialami oleh orang-orang. Yang pertama banyak orang yang mengatakan ingin kaya, itu keinginan, berarti motivasinya menjadi orang kaya. Kemudian yang kedua ada juga orang yang ingin menghindari kondisi tertentu, misalnya dia itu tidak mau miskin. Jadi ini dua-duanya bisa menjadi motivasi. Apakah dia ingin kaya atau menghindari kemiskinan. Ya sebenarnya motivasi itu semua orang ada, tinggal menggalinya Pak. Tinggal menggalinya, semua orang itu sebenarnya punya motivasi. Setiap orang yang punya keinginan, dia itu punya motivasi. Yang seringkali itu adalah kita mengubur motivasi itu, mengubur keinginan itu. Ya kenapa? Misalnya karena tidak percaya diri, karena berpikir pesimis, karena berpikir negatif, maka motivasinya itu akan hilang, terkubur gitu. Saya sebenarnya ingin kaya, tapi kayaknya saya nggak bisa jadi kaya. Saya mah orangnya bodoh, saya mah orangnya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Nah itu tidak percaya diri. Sebenarnya dia ingin kaya, tapi karena tidak percaya diri, maka motivasinya terkubur. Maka penting juga kita itu memiliki pikiran yang positif, percaya diri, optimis, itu sangat penting supaya kita itu bisa menjaga motivasi kita. Atau mungkin punya mimpi besar gitu ya. Iya, ya itu. Jadi Bung Karno mengatakan lah, gantungkanlah cita-citamu di bintang-bintang gitu ya. Betul. Beda. Nah, motivasi itu akan sangat besar sesuai dengan kadar impiannya. Semakin besar impiannya, ya seperti Bung Karno, sampai beliau itu di penjara, sampai beliau itu memerangi para penjajah yang meskipun banyak berperangnya secara diplomatik, karena memiliki impian besar, yaitu memerdekakan bangsa Indonesia. Makanya segala hal ya dia berani, berani hadapi itu, karena motivasinya sangat besar. Nah kita juga kalau ingin memiliki motivasi yang besar harus punya ya mimpi yang besar juga. Mungkin bukan hanya punya penghasilan 10 juta per bulan misalnya,
ya itu pun akan membangkitkan motivasi. Cobalah kita miliki mimpi punya penghasilan 100 juta per bulan misalnya. Ya 100 juta per bulan bagi sebagian orang itu kecil. Mungkin bagi kebanyakan orang itu besar. Nah, tapi kalau masih besar ya, kenapa motivasinya tinggal dibangkitkan saja. Bagaimana caranya supaya kita itu memiliki motivasi yang besar, maka miliki impian yang besar. Emang kita juga bisa memiliki motivasi menghindari yang kita tidak inginkan, misalnya tidak mau miskin. Tapi akan lebih bagus kita itu memiliki motivasi mengejar impian. Itu lebih bagus dibandingkan kita menghindari apa yang kita takutkan, apa yang kita tidak mau. Nah, jadi kan untuk mencapai motivasi atau yang diinginkan itu kan harus ada tindakan ya. Betul. Itu langkah pertama itu sulit sekali itu Pak Rahmat. Ya, gimana caranya nih? Ya? Ya. Seperti berani melangkah yang pertama, beraksi. Langkah pertama adalah hal yang paling berat. Seringkali langkah pertama adalah hal yang berat. Nah, itulah kenapa kalau mobil itu kalau baru jalan masuknya ke gigi 1 kan Pak? Nggak bisa kan langsung ke gigi 4, nggak akan maju. Gitu. Kenapa? Karena gigi 1 itu memiliki torsi atau tenaga yang paling besar yang bisa menggerakkan kendaraan, baik itu di sepeda motor maupun di mobil. Bahkan ya mobil metik pun sama prinsipnya, hanya saja otomatis. Jadi emang untuk langkah pertama kita itu akan membutuhkan energi yang besar. Nah, bagaimana cara membangkitkan energi? Ya tadi motivasinya harus diperkuat. Pikirannya harus lebih optimis lagi, lebih positif lagi. Bahkan jika perlu, untuk langkah pertama, kita bisa meminta bantuan energi dari orang lain. Misalnya dari mentor, dari pasangan, termasuk mau dari anak, dari orang tua, dari teman-teman, itu pun bisa membantu kita. Oke, yang misalnya yang ketiga S ya, study. Study itu kan belajar ya. Nah, gimana ini supaya orang itu mau belajar? Kadang-kadang orang itu segan belajar itu Pak. Ya. Ada hal yang pertama ya, yang membuat orang lain segan. Yang pertama, seolah-olah belajar itu hanya membebani otak. Yang kedua, belajar juga kita tuh harus menghafal. Kemudian harus membaca. Itu adalah tindakan-tindakan yang orang itu seringkali ya tidak suka itu. Membaca tidak suka, berpikir tidak suka. Nah, sebenarnya tinggal bagaimana cara kita itu mengganti metode. Kalau kita mengajari orang belajar mobil, misalnya kalau dikasih teorinya dulu, banyak orang yang nggak mau. Kenapa nggak langsung praktek? Tapi kalau langsung praktek saja tanpa teori dasar, itu bisa salah juga, Pak. Perlu keseimbangan antara teknik dengan teorinya. Itulah kenapa kita perlu study, perlu belajar. Begitu, Pak. Kita lanjut yang keempat, Pak itu ya, Pak Rahmat ya, time, waktu ya. Kan kita di dalam Islam itu punya satu surat khusus ya tentang Al-Asr gitu ya. Ada kaitannya nggak dengan surat Al-Asr time di sini? Demi masa katanya orang itu rugi kecuali orang beriman dan beramal soleh. Betul ya. Kalau menguasai keterampilan kita itu bagian dari amal soleh, ya tentu ini akan berkaitan sekali. Jadi menguasai keterampilan, misalnya keterampilan untuk apa? Untuk menjemput rezeki. Itu kan sebuah keterampilan, Pak. Misalnya jualan, bisnis internet, atau membangun bisnis jualan di pinggir jalan. Apapun itu adalah sebuah keterampilan. Dan kalau kita menghabiskan waktu untuk belajar, meraih keterampilan itu, maka itu termasuk kita menghabiskan waktu yang tidak merugi, ya yang berkaitan dengan surat Al-Asr tadi. Nah, untuk membangun keterampilan, ya, time yang dimaksud di sini adalah kita itu seringkali membangun keterampilan yang sangat penting akan membutuhkan waktu. Untuk bisa berenang kan perlu latihan. Sampai bisa jago berenang itu ya mungkin harus berkali-kali latihan. Untuk bisa bersepeda harus latihan. Untuk bisa
mengendarai mobil itu harus latihan. Itu akan selalu butuh waktu. Baiklah, kita lanjutkan dengan yang selanjutnya ya. Ini evaluation. Jadi dalam menguasai sebuah keterampilan supaya efektif, evaluasi itu sangat penting. Nah, evaluasi memang bisa dilakukan oleh dua belah pihak. Pertama, kita bisa evaluasi diri. Artinya oleh diri kita sendiri. Kita ukur keterampilan kita hari ini sudah sejauh mana. Ya, misalnya kalau keterampilan menjual, tingkat closingnya hari ini berapa persen. Itu kita evaluasi. Kemudian bagaimana tingkat orang lain itu menanggapi omongan kita. Kita evaluasi diri. Nah, akan lebih bagus juga evaluasi juga dilakukan oleh orang lain. Ada orang lain yang mengevaluasi kita. Ini akan lebih efektif. Ya contohlah yang paling umum ya sehari-hari dalam baca Quran. Seringkali banyak orang yang merasa baca sendiri perasaannya sudah benar. Tapi saat ada seorang guru tasik mendengarkan bacaan kita, ternyata masih banyak yang salah. Artinya perlu juga evaluasi dari orang yang lebih paham. Kalau kita ingin dievaluasi cara public speaking, harus ada nih guru kita yang mengawasi kita saat public speaking, supaya dikasih tahu, oh kamu kurangnya di mana. Nah, dari evaluasi itulah kita bisa melakukan yang namanya perbaikan. Nah, justru dengan evaluasi inilah cara kita supaya hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Gitu. Baiklah, ya. Kemudian yang terakhir itu apa tuh? Yang Masih ada dua lagi. Dua lagi. Yang kedua itu Yang R-nya, R-nya. relation, ya, itu tangguh. Ketangguhan. Nah, ini masalah mental. Banyak orang yang seringkali dia itu tidak berhasil menguasai keterampilan karena keburu menyerah, Pak. Misalnya, contoh ya, anak-anak. Kalau dia ingin belajar naik sepeda, kemudian dia mencoba naik sepeda, kemudian jatuh. Kalau si anak itu kapok, artinya relationnya kurang. Kalau kapok tidak mau lagi naik sepeda, ya udah selamanya tidak akan bisa naik sepeda. Tapi kalau anak itu meskipun dia sudah jatuh, dia naik lagi, mencoba lagi, ya mungkin beberapa hari kemudian dia bisa naik sepeda. Begitu juga ya dalam aspek kehidupan yang lainnya, ya kita tuh perlu tahu. Kita belajar menjual, kemudian kita menjual praktek. Ternyata kok nggak laku juga, ya jangan kapok, Pak. Harus tangguh, mencoba lagi. Kita public speaking. Saat kita mencoba public speaking pertama, ternyata nggak berhasil. Orang lain tidak terpukau, orang lain tidak memperhatikan, tidak tergerak. Ya jangan kapok. Besok coba lagi. Artinya dalam tangguh itu adalah seperti itu. Kita harus terus menerus meningkatkan diri, terus mencoba, jangan mudah menyerah. Nah ini penting, tangguh itu penting. Karena banyak orang yang gagal itu bukan karena dia itu tidak pintar, bukan tidak terampil, bukan tidak kreatif, tapi seringkali karena tidak tangguh. Nah sekarang latihannya gimana supaya jadi orang tahu nih? Ada nggak latihan-latihan yang harus kita lakukan? Untuk menjadi orang yang tangguh, kita bisa mencoba secara bertahap. Mulai dari yang kecil dulu. Kita kecil, diulang. Kemudian naikin lagi. Nah, ketangguhan itu akan gagal seringkali kalau kita itu langsung dihadapkan dengan sesuatu yang besar. Jadi harus bertahap. Ya, langsung gede ya. Baiklah, ini yang terakhir barangkali Pak Remaja tentang yield itu. Apa itu maksudnya? Jadi yang yield itu supaya kita itu lebih efektif, kita itu harus mengukur hasil kita. Ya harus mengukur. Misalnya dalam penjualan kita itu closing rate-nya, ya tingkat closingnya berapa persen, itu adalah ukuran. Nah ukuran inilah yang akan menjadi patokan supaya kita itu bisa memperbaiki diri. Jadi kita tidak bisa memperbaiki diri kalau kita tidak bisa mengukur. Jadi harus ada ukuran. Kalau punya ukurannya maka kita akan bisa memperbaiki diri, ya standar. Itu Pak. Baiklah, barangkali bisa disimpulkan Pak dari
formula mastery yang terdiri dari 7 huruf ini ya. Ini secara garis besar kira-kira apa ini? Mastery itu adalah bagaimana cara kita itu menguasai keterampilan. Yang pertama, kita awali dengan motivasi. Semakin tinggi motivasi akan semakin bagus. Kemudian, yang keduanya adalah action. Kita tidak bisa menguasai keterampilan apapun kalau kita tidak mencoba, tidak bertindak. Kemudian penting juga ya mempelajari minimal prinsip-prinsip dasarnya supaya kita tidak salah arah. Kemudian setiap keterampilan akan butuh waktu untuk kita kuasai. Ya, time. Kemudian kita evaluasi hasilnya. Supaya apa? Ya, supaya kita tahu di mana kesalahan kita, di mana kekurangan kita. Bisa evaluasi diri sendiri atau menggunakan guru atau mentor ya orang lain. Kemudian yang ketiga, keenam, kita penting untuk memiliki karakter tangguh. Ya jangan mudah menyerah intinya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kita harus memiliki ukuran yang jelas. Supaya apa? Supaya bisa diperbaiki. Kita tidak bisa memperbaiki kalau tidak ada ukuran. Dah, begitu Pak kira-kira. Terima kasih. Baiklah para pemirsa sekalian ya. Itulah satu formula dari Pak Rahmat tentang mastery, bagaimana menguasai suatu keterampilan ya. Dan penguasaan keterampilan itu nanti kita punya kekuasaan ya. Apakah dalam bidang bisnis atau mungkin dalam bidang politik ya, dalam bidang apapun juga ya. Itu tidak ujung-ujung akan datang kepada kita kecuali kita punya langkah-langkah positif. Nah, langkah-langkah positif yang dilakukan itu dengan satu kata, mastery tadi. Motivation, action, study, time, pollution, listen, dan yield ya. Nah, mudah-mudahan sekalian bisa mendapatkan pelajaran dari formula ini dan kita semua menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan nanti kita mendapatkan surga di akhirat. Itu aja yang saya manfaatnya. Mohon maaf atas segala-segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.